Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan saya Lucy Suryadi, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 UIN Radin Fatah Palembang. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 03 Mekakau Ilir, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Tuku Selatan, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Sabtu 27 November tahun 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran 4, Ayo Berzakat, Sok Mandiri Hikmah Berzakat, kelas 6, semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah, baiklah. Bapak akan menanyakan bagaimana keadaan anak sekalian. Apa ada yang tidak hadir hari ini, nak? Tidak. Alhamdulillah, kita bisa hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan nak untuk memandu doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran ini, membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi zidni ilman. Amin. Warzuqni fahman. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah dari tadi telah kita berdoa, mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran kita hari ini akan mendapat kelancaran, akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita awali pelajaran kita ini dengan membaca surah-surah pendek pilihan, yaitu dalam hal ini kita membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah selesai, maka Bapak kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak ingatkan bahwa minggu yang lewat kita telah belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa yang masih ingat berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa macam orang yang berhak menerima zakat? 8. Ayo, tazkiyah. 8. Ada 8 orang. Ayo, di antaranya siapa yang ingat, nak? Silakan. Miskin, fakir, miskin, Pak Amil, mualaf, Ibnu Sabil, fisabilillah, orang berhutang, hamba saya. Nah, cukup? Cukup. Itu ada orang 8. Alhamdulillah. Dan orang yang berhak menerima zakat itu disebut apa, nak? Mustahil. Mustahil. Nah, kita
itulah pelajaran kita minggu yang lewat. Sekarang hari ini kita melanjutkan materi kita tentang hikmah berzakat. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik anak-anak sekalian, anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Yang pertama, melalui metode kooperatif, siswa mampu menyebutkan 5 hikmah berzakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, melalui metode kooperatif, siswa mampu menyimpulkan hikmah berzakat dengan benar. Dan kemudian yang ketiga, melalui metode kooperatif, siswa mampu menerapkan hikmah berzakat dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari rukun Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan. 1, menyebutkan 5 daripada hikmah berzakat. Yang kedua, menyimpulkan dari hikmah berzakat. Dan yang ketiga, menerapkan hikmah berzakat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu 3 anak sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sekarang Bapak untuk materi pembelajaran kita hari ini. Materi pelajaran kita hari yaitu hikmah berzakat. Jadi hikmah dari berzakat itu ada 5, diantaranya yang pertama, membersihkan harta dan jiwa, membayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan serakah. Kemudian yang kedua, membantu orang kesusahan atau kesulitan dalam segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kemudian yang keempat, anak-anak, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Terakhir adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah daripada berzakat atau yang termasuk materi kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, nah sebagai prinsipnya atau dalilnya, dasarnya dari Al-Quran tentang hikmah berzakat ini itu termasuk di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah ini adalah merupakan dalil daripada hikmah berzakat yang ada dalam Al-Quran, salah satunya di surat At-Taubah ayat 103. Ayo anak-anak, Bapak minta tolong dari anak-anak, siapa yang bisa untuk membacakan surat itu ke depan? Silakan Nak. Saya Pak. Ya silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanna lahum wallahu sami'un halim. Artinya,
Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya, terima kasih nak. Itulah anak-anak sekalian dari Al-Quran yang mengenai tentang hikmah berzakat, yaitu untuk salah satunya membersihkan harta baturan berzakat, mensucikan atau membersihkan jiwanya dari apa? Dari tamak, serakah, dan rakus dan sebagainya. Nah, inilah anak-anak tentang materi kita tentang hikmah berzakat. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Jadi sebelum itu silakan kita membentuk kelompok untuk membuat diskusi. Silakan nak. Meja saja, baik. Jadi aku alhamdulillah anak sekarang kelompok belajar telah terbentuk. Baik, sekarang perhatikan di layar di depan. Anak sekalian, ini ada media pembelajaran, media gambar, yaitu ada terdiri dari 5 gambar. Nah, 5 gambar inilah yang nanti untuk bahan kita diskusi, yang ada di media gambar ini. Dan lebih jelasnya, maka Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya sebagai bahan tempat kita berdiskusi. Baik, nah, sekarang perhatikan anak sekalian, itu lembar kerja telah Bapak bagikan. Dan sekarang tugas daripada anak-anakku sekalian untuk berdiskusi dengan jalan sebagai berikut. Pertama, perhatikan dari LKPD itu ada gambar yang harus kita amati, dan gambar itu sama dengan di media gambar ini. Nah, pertama dari 5 gambar yang ada di lembar kerja itu harus anak-anak pertama mengamati dari gambar tersebut. Diamati gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah diamati, anak boleh menanya. Seandainya ada yang belum benar, belum jelas, silakan bertanya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Dari hasil pengamatan tadi dikumpulkan data-datanya. Kemudian selanjutnya mengelola dari data yang dikumpul tadi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Artinya setelah dapat kesimpulan hasil kerja kelompok, kita komunikasikan atau kita presentasikan ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing. Nah, jadi itulah anak-anak tugas kita, langkah-langkahnya diskusi ini. Pertama mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan data, mengelola data, kemudian mengkomunikasikannya. Artinya nanti dari hasil diskusi yang anak sekalian masing-masing kelompok kita cerdaskan ke depan. Untuk bahan kita diskusi kelas nanti. Paham? Nah, sekarang silakan Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Silakan. Ya. Ini, ke sini. Ini, kalau ini yang ini, selesai dia. Nah,
Nah, silakan isi satu-satu. Nah. Ya, kalau ada yang kesulitan, ada yang belum jelas, silakan nanti bertanya ya. Ini nomor 1. Serahkan kartu. Paham? Paham. Nah, masing-masing gambar ini menerangkan tentang apa? Misalnya orang yang nakal, tidak boleh meninggal. Dari hikmah berzakat tadi. Ya, silakan tulis. Iya. Yo, yang mana yang masih ragu tentang hasil pengamatan boleh bertanya. Nanti Bapak bisa mengasih pengarahan, meluruskan dari hal-hal yang belum mengerti, agar supaya diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini ada yang paham, nak? Boleh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah Enggak? Iya, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kelompok 1 sudah Pak? Nah? Alhamdulillah. Kelompok 3 selesai? Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak sekalian, diskusi kelompok sudah selesai. Kita untuk membahas
soalan yang ada di LKPD telah selesai. Nah sekarang telah terdapat keputusan atau kesimpulan dari masing-masing kelompok. Nah untuk ini dari rangkaian-rangkaian kegiatan diskusi tadi, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Artinya untuk mempresentasikan daripada hasil kerja kelompok masing-masing. Ayo, nah, kelompok mana yang duluan untuk mempresentasikan ke depan daripada hasil kerja kelompoknya? Silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Yang lain silakan diperhatikan. Teman kita akan membacakan hasil diskusi kelompoknya, yaitu dari kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Marvin. Silakan. Dari gambar ke-1, kami dari kelompok 1 menanggapi gambar yang ada di LKPD tersebut. Gambar ke-1 adalah orang yang serakah. Gambar kedua, orang yang peduli. Ketiga, saling membantu. Keempat, tidak jujur. Gambar kelima, harta hangus terbakar. Dari kesimpulan dari kelima gambar tersebut adalah kita harus mengetahui hikmah berzakat. Iya, tepuk tangan. Terima kasih, Nak. Itulah hasil. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok 1. Bagus. Sekarang yang lain silakan kelompok lain. Ya, silakan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Kami dari kelompok 2 akan berkesimpulan tentang dari kelima berzakat. Gambar 1 adalah orang serakah. Gambar kedua adalah orang membantu. Gambar ketiga adalah orang berjiwa sosial. Yang gambar keempat adalah orang yang contek atau tidak jujur. Gambar kelima itu adalah harta titipan dari Allah. Iya, selesai? Ya, tepuk tangan. Bagus. Ayo, sekarang tersisa kelompok 3. Silakan. Ini hasil dari para kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang gambar 1 sampai gambar 5. Gambar 1 adalah orang yang serakah, tamak, dan rakus. Gambar kedua, ada seorang anak kecil yang sedang menolong nenek. Dia peduli dan baik hati. Gambar ketiga, seorang bapak yang memberi makanan kepada pengemis. Gambar 4, ada seorang anak menyontek dan tidak jujur. Gambar kelima, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tepuk tangan. Bagus. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, masing-masing kelompok tadi telah menyampaikan hasil diskusinya. Dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Nah, itu menandakan bahwa diskusi kita telah berjalan dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi tadi telah kita sama-sama dengar dari paparan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan, silakan dari anak-anak sekalian, baik secara individu maupun atas nama kelompok, untuk bertanya yang mana yang belum dimengerti dari materi pelajaran kita tentang hikmah berzakat ini. Silakan anak-anak yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Bibi, silakan Bibi. Apa alasannya zakat membersihkan jiwa? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, apa alasannya berzakat itu bisa membersihkan jiwa kita dari sifat rakus, serakah, dan tamak tadi? Apa? Ya, yang bisa menanggapi silakan. Ya, Dari kelompok itu. Ya. Dan lebih pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Karena dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Ayo, ada lagi yang bisa menambahkan, Nak? Dari pertanyaan Bibi tadi, mengapa zakat itu bisa menghilangkan sifat daripada tamak, serakah, dan rakus? Ada? Baik, anak-anak sekalian. Yang pertama, hikmah zakat dapat membersihkan jiwa
pembayar zakat dari sifat tamak, serakah, dan rakus. Kenapa? Karena berzakat itu adalah membantu orang dengan keimanan, dengan keikhlasan. Jadi dengan berzakat itu kita hati untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Sebab kalau orang yang serakah, rakus, dia tidak ingin berzakat. Kenapa? Dia merasa rugi. Dan sekarang contoh daripada serakah dan rakus. Contoh, kita misalnya kelompok ini mendapat hadiah, ada buku, ada pensil, dan sebagainya untuk berbagi. Dan bagi anak-anak yang rakus, mereka ingin semua. Buku ingin dapat, pulpen ingin dapat, tidak memperdulikan temannya apa dapat atau tidak. Nah, ini sifat daripada serakah dan rakus. Dengan berzakat, sifat-sifat ini akan terlepaskan, akan kita tinggalkan. Nah, itu salah satu hikmah daripada berzakat. Bagus. Sekarang ada lagi yang ingin bertanya, ya, dari kelompok 3. Kenapa kita harus bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki? Iya, alhamdulillah, pertanyaan bagus. Dan mengapa kita harus jujur dan bertanggung jawab tentang harta yang kita miliki? Ya, silakan. Karena harta hanya titipan Allah. Karena harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dari menjawab pertanyaan tadi untuk menyempurnakan, silakan. Ya, Martin. Bagaimana cara bertanggung jawab atas harta yang dimiliki yang dititipkan oleh Allah? Nah, satu rangkaian dari pertanyaan tadi. Bagaimana cara kita mensyukuri daripada harta kita, yang mana harta itu ada titipan Allah. Ya, ada? Silakan yang lain. Silakan. Kita membantu atau berzakat fitrah. Nah, kita membantu orang lain kemudian dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, bagus sekali. Jadi itulah tentang pertanyaan yang dari kelompok 2 tadi. Ada lagi? Ya, baiklah anak-anak, alhamdulillah dari beberapa pertanyaan tadi menambah pengetahuan kita, kejelasan tentang materi berzakat ini. Ya, mengenai tentang menghilangkan sifat tamak, serakah, dan rakus. Kemudian kita menanggapi bagaimana menyikapi kalau kita mengetahui bahwa harta itu titipan Allah. Ya, tentunya semuanya itu adalah kembali pada akhlak atau karakter kita masing-masing. Ya, baik anak-anak sekalian, dari pembelajaran ini, tiba saatnya untuk kita menyimpulkan. Nah, jadi silakan kita sama-sama menyimpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Baik, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Itu faktanya. Dan kemudian yang kedua, yang merupakan fakta juga, bahwa zakat itu bisa membantu orang yang Nah, kemudian zakat fitrah itu bisa merubah sifat kita dari yang tadinya kurang baik menjadi yang baik. Kemudian anak-anak, hikmah berzakat ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara merubah pola tingkah laku kita. Pertama, menghilangkan sikap tamak, rakus. Kemudian yang kedua, menimbulkan sikap peduli, bertanggung jawab, jujur, dan meyakini bahwa harta kita bukankan harta saja anak-anak, badan, panca indera kita itu adalah milik Allah. Artinya tidak ada tempat kita untuk bersifat sombong. Ya, jadi kita harus selalu bersikap baik di dalam kehidupan ini, sebab kita ini adalah akan kembali kepada Allah. Itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak sekalian, itulah merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak ingin menyampaikan
sebelum kita melakukan evaluasi, Bapak ingin nanti anak-anak sekalian sebagai refleksi mencatat di kertas satu lembar nanti tentang pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini silakan anak-anak catat apa kekurangan yang menurut anak-anak sekalian dari pembelajaran kita hari ini. Baik sistem Bapak menyampaikan materi, sistem kita berdiskusi, apa kekurangannya, silakan anak dicatat di buku, di kertas satu lembar. Untuk apa anak? Bahan untuk refleksi, untuk perbaikan kita yang akan datang. Paham? Baik, selanjutnya, baik anak-anak sekalian, sekarang kita laksanakan evaluasi. Bapak ingin mengetahui sejauh mana anak-anak menyerap atau mengetahui tentang materi kita hari ini tentang Kusuma Berzakat. Jadi silakan untuk mengerjakan daripada lembar soal yang akan Bapak berikan ini. Nah, jadi anak-anak silakan untuk menjawab tentang apa yang tertera di dalam lembar soal tersebut. Silakan untuk menjawab secara individu, bukan kelompok, tapi secara individu. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, sudah? Ya. Jadi, anak sekalian itulah tentang evaluasi. Nanti dikumpulkan dengan Bapak lembar jawabannya bersamaan dengan lembar refleksi tadi. Nanti kumpulkan lembar kerja tadi dengan lembar refleksi tadi. Dikumpulkan dengan Bapak. Baiklah, anak-anak sekalian, sudah silakan tutup ya. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita telah selesai. Tadi untuk refleksi sudah, kemudian evaluasi penilaian alhamdulillah sudah. Ya nanti dikumpulkan dengan Bapak lembar kerjanya dengan lembar refleksinya. Kemudian selanjutnya anak-anak minggu depan kita akan mempelajari tentang namanya meneladani kisah para rasul dan ashabul kahfi, yaitu belajar tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Itu merupakan bahan atau materi pembelajaran kita minggu depan. Jadi untuk itu anak-anak di rumah dibuka bukunya dan dipelajari sebagai bahan belajar minggu depan. Nah anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, pembelajaran kita hari ini akan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita.
Lebih kita membaca hikmah berzakat. Sekali lagi, insya Allah Bapak berharap dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti anak-anak akan menjadi anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia, mempunyai sifat peduli, suka menolong, jujur, dan bertanggung jawab, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dalam arti melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan Allah. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini, anak-anak, sebagai akhir dari pelajaran kata ini. Ya, baiklah, sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Terima kasih, Bapak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.